Kepala Desa Kohot Arsin tidak memenuhi panggilan Polri terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Arsin dikabarkan tidak penuhi panggilan klarifikasi dikarenakan undangan dari Polri disebut bersifat tidak mandatori. Jadi kepada desa kami sudah memanggil tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Dikutip dari kompas.com dijelaskan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Juhandani Rahadjo Puro di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan Selasa 4 Februari 2025. Juhandani mengatakan Polri sudah memanggil Arsin untuk klarifikasi namun tak memenuhi undangan tersebut. Dijelaskan Juhandani bahwa dalam undangan tersebut bersifat klarifikasi proses lidik. Dirinya menambahkan klarifikasi ini sifatnya undangan dan diberikan kebebasan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Meski demikian, Bareskrim dalam kasus ini telah menemukan dugaan tindak pidana kasus pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Dirinya menambahkan saat ini penyidik telah menerima 10 perizinan dari total surat yang diterima, 263 dokumen berupa surat hak milik SHM dan surat hak guna bangunan SHGB sebagai dasar penyelidikan. Ditambahkannya dalam kasus ini penyidik juga akan memeriksa berkas warkah yang ada di laboratorium forensik untuk melakukan pelacakan pemalsuan yang ada. Sebagai informasi, Kepala Desa Kohot Arsin sempat berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan yang dulunya merupakan daratan yang saat ini kerap disebut dalam kontroversi terkait kasus pagar laut di wilayahnya. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, kami hanya akan menerangkan sedikit. Ini adalah potret bangsa kita dan mereka ini adalah rakyat. Kira-kira bangsa Indonesia yang notabene adalah bangsa yang kaya raya, jamrut katulistiwa, di mana Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang berlimpah. Ada emas, boksit, batu bara, dan sawit, kekayaan alam lautnya, tembaga, dan yang lainnya. Mungkin saya juga nggak bisa menghafal kekayaan-kekayaan alam itu. Tapi apakah rakyatnya akan selalu terus begini? Silakan dilihat sendiri. Pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Berbicara terstruktur. Pak Khalid bisa banget nyampein ide, gagasan, pendapatnya dengan jelas dan sistematis. Ibaratnya kita nanya cari alamat ke Pak Khalid bisa ngasih petunjuk dengan detail, bikin kita jadi nggak kesasar. Yang kedua, menguasai materi. Syarat mutlak untuk berbicara sistematis bagi seorang pembicara adalah menguasai materi. Ini ada banget di Pak Khalid. Beliau bisa menjelaskan, mempertanyakan, dan memberikan argumen dengan sangat apik. Dihadirkan data, fakta, kutipan buku, pengalaman pribadi, dan analogi. Ini ngebikin konten yang disampaikan jadi berisi, daging banget. Karena penguasaan materi dari A sampai Z inilah ngebikin Pak Khalid jadi kredibel. Karena beliau pelakunya langsung. Apa yang beliau sampaikan, itu yang beliau lakukan. Bahasa kerennya walk the talk. 3. Ngefit dengan audiens. Pak Khalid ngerti banget agar audiens bisa connect, karena Pak Khalid ngomongin isu yang relevan buat nelayan dan masyarakat. Jadi boleh dikatakan apa yang Pak Khalid sampaikan itu mewakili suara rakyat. Kita tuh seolah-olah ngerasa ini suara kita nih. Ditambah lagi pakaian yang dikenakan, diksi yang digunakan, ekspresi yang ditampilkan, cara penyampaian, itu tuh deket banget sama profil masyarakat Indonesia dan nelayan. Kita seolah-olah ngerasa ada di satu kapal yang sama bareng Pak Khalid. 4. Percaya diri. Ini jadi pondasi dan dudukan yang ngebuat Pak Khalid bisa berbicara sejajar dengan para pembicara hebat lainnya. Pak Khalid gak minder berhadapan dengan para panelis yang punya latar belakang akademisi yang lebih tinggi.
Pak Khalid menjadi bukti nyata kepercayaan diri bukan dari seberapa tinggi pendidikan dan jabatan kita, tapi seberapa mendalam kita mengenal kekuatan diri kita.